Kegagalan yang sukses. Alkitab hampir 2000 halaman panjangnya, ada banyak kisah yang jarang dibaca atau diajarkan di gereja. Peperangan Yehu sulit dipahami tanpa memahami latar belakang sejarah kitab Dua Raja-Raja. Namun di dalam kisah ini terselip beberapa pelajaran hidup bagi kita. Jadi, mari kita lihat bersama Dua Raja-Raja pasal 9 dan pasal 10 tentang kisah kebangkitan dan kejatuhan Raja Yehu. Pada masa itu, hanya ada sedikit raja yang baik. Dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30. Dikatakan tentang raja sebelumnya, yang bernama Ahab, bahwa dia telah melakukan lebih banyak kejahatan di mata Tuhan daripada semua orang sebelum dia. Dia adalah seorang pembunuh dan penyembah berhala sehingga kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 9 bahwa Tuhan menggunakan salah satu Nabi Elisa untuk mengurapi Yehu sebagai Raja Israel berikutnya. Dan dia diberi tugas menghancurkan keluarga Ahab. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Telah kurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hambaku, nabi-nabi, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Izebel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang yang menguburkannya." Yehu dipakai Tuhan untuk membawa penghakiman. Jehu memiliki panggilan yang sulit. Dia dipanggil Tuhan untuk membawa penghakiman atas keluarga Ahab. Jadi, dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 20, kita mungkin melihat mengapa Tuhan memilih Yehu. Kita mengetahui dalam kitab Raja-Raja Yehu adalah orang yang sangat kuat. Lihatlah bagaimana dia menunggang kudanya saat dia menjalankan perintah Allah. Yehu mengemudi dengan marah ke arah pertempuran saat dia mematuhi apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan dan di ayat 24 dia menarik busurnya dengan kekuatan penuh dan menembus jantung putra Raja Ahab bernama Joram. Kemudian dia melanjutkan dan mengejar Raja Ahazia dan menembaknya juga. Jadi dalam satu hari, 2 raja terbunuh. Tapi Jehu belum selesai. Dia menyelesaikan misinya dengan membunuh istri Raja Ahab, bernama Izebel. Di akhir 2 Raja-Raja pasal 9, kita melihat bahwa Tuhan telah memakai Yehu untuk menggenapi perkataan sang nabi. Pada titik ini, Yehu tampak taat kepada Tuhan. Kita melihat di awal pasal 10, Yehu membunuh 70 putra Ahab, sekali lagi, menggenapi keputusan dan firman Tuhan. Namun kemudian dalam 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat 14, Yehu melangkah terlalu jauh. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria. Di jalan dekat Bet-Eket, perkampungan para gembala, bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda. Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami adalah sanak saudara Ahazia dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri." Berkatalah Yehu, "Tangkaplah mereka hidup-hidup." Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eket, 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Semangat Yehu untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya terlalu jauh ketika dia membantai keluarga Raja Ahazia. Kebanggaan dan keinginan Yehu untuk kemuliaan bagi dirinya sendiri. Satu hal yang akan Anda lihat, saat Anda melihat kehidupan Yehu, adalah bahwa dia tidak memiliki hubungan yang nyata dan pribadi dengan Tuhan. Jehu menaati Tuhan dengan semangat, energi, dan antusiasme sebanyak itu menguntungkannya secara pribadi. Maka, kejatuhan Yehu dimulai ketika kesombongan dan keinginannya untuk kemuliaan pribadi masuk. Yehu pergi ke seorang pria yang sangat dihormati dan saleh bernama Yonadab dan dia berkata begini, "Marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan." Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria, ia memunahkannya. Jehu bangga dengan semangatnya dan dia menginginkan kemuliaan atas prestasinya. Jadi dia terus pamar ke Yonadab dengan memukul para pengikut atau Baal dan membakar rumah Baal. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rehab ke dalam rumah Baal, lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, "Periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal." Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, "Siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanyalah ganti nyawa orang itu."
Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada tentara-tentara dan kepada perwira-perwira, "Masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos." Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah tentara-tentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban, begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memusnahkan Baal dari Israel. Pria ini tidak melakukan hal kecil. Dia melakukan sesuatu yang besar, agung dan sukses. Tetapi lihatlah 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 29 hanya, Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Tetapi Yehu memiliki dosa dalam hidupnya. Yehu tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia bukan penyembah Tuhan yang sejati. Dia menyingkirkan apa yang jelas-jelas jahat dan apa yang akan membuatnya dihormati, tetapi dia menolak untuk menghapus penyembahan berhala di negerinya sendiri, yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki persekutuan yang sejati dengan Allah Israel. Konsekuensi Yehu menjadi kegagalan yang sukses. Tuhan tidak senang dengan Yehu karena dia tidak berhati-hati untuk berjalan dalam hukum Tuhan dengan segenap hatinya. Israel sekarang berada di jalan pembuangan dan pada saat kitab 2 Raja-Raja berakhir, mereka akan dibawa ke pembuangan. Dan semuanya dimulai di sini oleh Yehu dalam 2 Raja-Raja pasal 10. Beberapa komentar menyebut Yehu sebagai patriot yang hebat bagi Israel. Sebagai raja, dia sukses secara militer dan dia bersemangat untuk membersihkan negeri itu, tetapi dia tidak berusaha untuk mengetahui hati Tuhan dan bersekutu dengannya. Oh, betapa besar potensi yang hilang karena dia bukan penyembah Tuhan yang sejati. Yehu adalah seorang pemimpin yang kuat sehingga dia bisa mengembalikan bangsa Israel kepada Tuhan. Namun sebaliknya, Yehu adalah kegagalan yang sukses. Selama 600 tahun Tuhan telah melindungi Israel dari musuh-musuh mereka di sekitarnya. Tetapi sekarang, keadaan akan berubah karena Tuhan membiarkan musuh mereka mengalahkan mereka karena ketidaksetiaan mereka kepadanya. 8 pelajaran dari kehidupan Yehu. 1. Kesuksesan duniawi dapat menggoda kita untuk menjadi sombong dan mencari pemuliaan diri daripada kemuliaan Tuhan. 2. Yehu dimungkinkan untuk dipakai oleh Tuhan tetapi tidak memiliki hubungan yang otentik dengan Tuhan. 3. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengejar tujuan atau hobi kita lebih intens daripada mengejar mengikuti Tuhan. 4. Bagaimana kita menyembah Tuhan itu adalah hal penting. Penyembahan palsu kepada Allah yang benar tidak dapat diterima oleh Tuhan. 5. Kita tidak boleh hanya mengikuti perintah Tuhan yang bermanfaat bagi kita, melainkan mengikuti semua yang Tuhan perintahkan. 6. Kehidupan persekutuan dengan Tuhan sangat penting untuk berakhir dengan baik. 7. Kita harus berjaga-jaga ketika Tuhan memakai dan memberkati kita. Kita harus tetap dekat dalam hubungan kita dengan Tuhan. 8. Kita perlu waspada terhadap berhala dalam hidup kita dan menyembah Tuhan dalam kebenaran. Dan pelajaran terakhir. Jangan menjadi kegagalan yang sukses. Jangan berhenti setengah jalan dalam mengikuti Tuhan. Ikutilah Tuhan dengan sepenuh hati setiap hari.